datang kembali di Podcasta Suara Muda Inspirasi Kita. bersama aku, Niva. Dan aku, Ansor, yang akan menemani kalian di episode Podcasta kali ini. Hari ini spesial banget loh, karena kita bakal bahas sejarah yang bukan sekedar pelajaran di buku, tapi cerita keren tentang kebangkitan nasional. Tenang, bukan kita doang yang ngobrol kali ini, tapi kita kedatangan narasumber yang super kece dan ngerti banget soal sejarah dan siap membuat kalian ngomong ternyata begitu toh. So, siap-siap ya, karena kita bakal mulai perjalanan waktu yang seru banget bareng suara masa lalu yang relevan banget buat masa depan kalian. Kita sambut Kepala Badan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Politik, Bapak Zarkasy SEMM. Yeay. Pak, terima kasih ya Bapak telah menyempatkan hadir Sama-sama. Podcasta edisi Kebangkitan Nasional pada hari ini. Bagaimana kabar Bapak? Baik kan? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, Sobat Asta, sekarang kita geser ke kota Mataram, tempat kita tinggal. Kota ini punya visi yang keren banget loh. Maju, religius, berbudaya. Tapi pertanyaannya, kita sebagai anak muda tuh berpengaruh gak sih? Menurut Bapak, kami sebagai anak muda tuh berpengaruh gak sih Pak? Dan menurut Bapak juga, anak-anak muda di kota Mataram ini udah bangkit belum? Maksudnya, udah sadar belum akan peran mereka untuk kota Mataram ini? Oke, baik. Ini sebagai koreksi ya. Jadi visi kita sekarang ini Mataram Harum ya. Kita maju religius berbudaya. Jadi harum itu harmoni, aman, ramah, unggul, dan mandiri. Ya. Yang pertama, kan, kenapa harus harum gitu kan? Ya, harmoni. Ya. Mataram ini menjadi tempat berkumpulnya seluruh etnis, seluruh agama. Ya. Terus aman. Ya. Alhamdulillah Mataram ini sudah tercatat menjadi salah satu daerah yang paling nyaman untuk ditinggali kita, urutan ke-7 dari seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Ya. Ramah. Ya. Kalau ramah ya jelas gitu kan. Ini kita sudah merasakan ya. Bahkan orang-orang itu jangan pernah ke Mataram, dia bilang nanti tidak mau pulang, dia bilang gitu kan. Karena apa? Karena keramah tamahan yang ada di masyarakat Mataram, dan ini harus kita pertahankan. Unggul. Nah, ini menjadi tantangan semua kita. Ya. Harus kita menjadi sumber daya yang unggul. Ini visi pemerintah, ya. Unggul. Aman. Ya. Memang aman ini yang kita butuhkan. Alhamdulillah antara harmoni dengan aman ini dia berdampingan. Dan alhamdulillah Mataram tidak sekedar omon-omon, ya. Kalau masalah keamanan segala macam maka di Mataram lah tempatnya gitu lah. Ya. Mandiri. Harus kita menjadi masyarakat yang mandiri. Ya, jadi tidak cengeng lah. Jadi ini menjadi visi masyarakat Mataram. Nah, kembali kita kepada pertanyaan yang tadi, bahwa pemerintah kota Mataram ini memang memberikan ruang seluas-luasnya sekali lagi, ya, kepada pelajar, kepada pemuda, kepada mahasiswa, ya. Di samping ini sudah kita lakukan, dan ini juga menjadi harapan sekaligus dari pemerintah kota Mataram, ya, menjadikan Mataram ini menjadi kota yang harum. Bagaimana caranya? Tentu caranya berbeda-beda. Pelajar tentu berbeda caranya dengan guru. Guru tentu beda nanti caranya dengan kepala dinas. Kepala dinas tentu beda nanti caranya dengan mahasiswa. Ya. Jadi silakan. Jadi kalau peribahasa mengatakan banyak jalan menuju Roma, gitu kan? Banyak jalan menuju Roma. Jadi silakan. Jadi kita tidak harus mengikuti cara orang, pakai cara kita sendiri. Ya. Apa itu? Bagaimana caranya? Itulah yang harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Pelajar, mahasiswa, pemuda,
karyawan, mahasiswa, dan lain sebagainya. Masing-masing ini kita sudah diberikan tanggung jawab sesuai dengan porsi kita. Ya. Dan ini juga harus menjadi tanggung jawab bersama. Tidak saja menjadi tanggung jawabnya Pak Wali dan Pak Wakil, tetapi visi ini adalah visi bersama, visi wali kota, ya, yang sudah dielaborasi, yang sudah dicerdas sedemikian rupa, dan inilah yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat Kota Mataram. Sehingga salah nanti kalau kita mengatakan Pak Wali misalnya gagal. Kalau Pak Wali gagal berarti kita ini juga gagal, gitu loh, kan seperti itu. Jadi tanggung jawab itu kembali kepada kita semua, ya, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang saatnya kita masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu. Bapak, ini pendengar kita kan kebanyakan anak SMP kan? Oke, siap. Nah, yang masih muda dan penuh semangat untuk belajar. Bapak, kira-kira ada pesan nggak nih buat Sobat Asta di rumah? Harapan Bapak gitu buat generasi muda Mataram. Oke. Jadi pertama, kalau berbicara harapan tentu saya harus memposisikan diri sebagai apa dulu kan. Satu, ini sebagai orang tua gitu kan, ini untuk anak-anakku semua gitu kan. Satu hal yang harus kalian ingat ya, ketika ada sebuah ungkapan, saya lebih banyak memetik ungkapan daripada berpantun, tidak bisa berpantun ya. Lebih baik ungkapan, dan ungkapan itu memang selalu benar ya. Bekerjalah kalian sesuai dengan usia kalian. Ini salah satu ungkapan, ya. Ini yang harus kita lakukan, ya. Ini artinya apa? Ini mengandung nilai tanggung jawab, ya. Saya ingat ada sebuah cerita dulu, ya. Ada sebuah cerita dulu. Waktu saya kuliah itu ada tragedi waktu Pak Harto lengser, itu tahun 97 sampai 99 ya. Waktu itu saya jadi pendemo kelas berat, jadi kerjaannya demo tiap hari waktu itu ya. Kita demo tiap hari waktu itu ya, dengan harapan ada perbaikan sistem-sistem pendidikan, sistem-sistem pemerintahan yang lebih baik ya, transparansi terhadap pengelolaan pemerintah dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah itu berhasil ya. Ketika itu sudah terjadi dan terjadi pergantian kepemimpinan sekarang ini beberapa kali, ternyata baru juga kita merasakan apa yang kita rasakan sekarang ini juga sama dengan yang kita rasakan dulu. Artinya apa? Gitu kan? Sekarang harus kita melakukan perubahan tanpa harus kita melihat apa yang akan terjadi ke depan. Ya. Dalam konteks secara umum, anak-anakku semua harus berbuat tanpa mengharapkan apa yang akan didapatkan. Berbuat saja, ya, berbuat saja. Ini banyak ruang kreativitas kita di sekolah, ya. Jadi banyak fasilitas olahraga, banyak pasti ada mungkin fasilitas musik. Yang gemar olahraga silahkan berolahraga, yang gemar bermusik silahkan bermusik, yang senang di dunia entertain atau podcast seperti ini, jurnalistik, silahkan lakukan apa saja sekali lagi ya. Jadi jangan sampai kita melakukan hal yang tidak kita inginkan, hal yang tidak kita senangi. Gali, pelajari sedalam mungkin. Jadi kalau di negara-negara barat itu mereka senang sepak bola, mereka fokus di sepak bola, tetapi tidak melupakan tugasnya sebagai pelajar. Bukan berarti matematika, bahasa Indonesia ya. Jadi fokus pada salah satu keahlian kalian, ya, tanpa pernah melupakan pendidikan formal di bangku sekolah. Ini pesannya yang pertama. Yang kedua, sekarang ini Bu Guru, ini juga ini pesan untuk kita semua. Ini agak miris ini. Jadi saya kemarin dengan Kepala BNN Kota Mataram, ya, dengan BNN Kota Mataram ternyata, ya. Salah satu segmen yang paling empuk pangsa pasar narkoba itu pelajar SMP dan SMA. Ya, pesan saya jauhi narkoba. Ya, jauhi narkoba. Kalau menjauhi narkoba sama artinya kita sudah mendatangkan 10 kejahatan. Satu yang kita perbuat, 10 kejahatan yang kita
dapatkan, ya. Ini narkoba. Jadi sekarang ini dari berbagai macam cara narkoba ini masuk, dan itu tidak mulai dari HP, mulai dari makanan, mulai dari minuman, ya, dari pergaulan kita tidak sadar, ya. Makanya harus bergaulnya juga dengan sesama pelajar, ya. Jangan ketika ada orang-orang yang memang agak ragukan, jangan coba-coba, ya, itu. Yang ketiga adalah jangan pernah melakukan sesuatu yang kira-kira akan merugikan diri sendiri. Awalnya coba-coba, nanti ketagihan, ya. Wah, ini tawuran ini keren kok, ini hebat rupanya, gitu loh. Jangan hindari. Nggak ada istilahnya tawuran itu namanya keren, ya. Kadang-kadang kita miris melihat di beberapa daerah, gitu loh, tawuran dilakukan oleh siapa? Oleh pelajar SMP. Kemarin di Jakarta turun Idul Fitri langsung tawuran, ya kan? Jadi pelajar itu tidak seperti itu, ya. Jadi hindari narkoba, hindari tawuran, dan satu hal yang paling penting, saya membaca di koran juga kemarin, itu di salah satu di daerah kita di Indonesia, itu ternyata pergaulan seks bebas itu sudah merambah ke anak-anak SMP. Saya kadang-kadang agak miris menonton konten-konten yang ada di TikTok dan lain sebagainya, ya. Udah sebegitu vulgarnya kehidupan seks bebas, walaupun itu hanya sekedar dari ungkapan, gitu kan. Ini, jadi jauhi yang namanya narkoba, jauhi namanya tawuran, jauhi namanya pergaulan bebas atau seks bebas. Jadi ini pesan, ya, tidak ada pelajar keren, ya, kalau masih menyentuh 3 barang itu. Artinya kalau 3 ini yang kita sentuh, sama artinya kita sudah menyentuh 30 kejahatan. Tetapi kalau kita melakukan satu kebaikan, sama artinya kita sudah melakukan bukan 10 lagi, 100 kebaikan, ya. Jadi ini pesan saya. Jadi silahkan ajak teman-temannya, ya, untuk berkreativitas, ya. Ayo sama-sama kita sumbangkan yang terbaik untuk alma mater kita SMP 8. Jadi besok ketika kalian sukses, yang bangga itu siapa? Ibu kepala sekolah bangga, ibu guru bangga, ya. Siapa yang menjadi wali kota itu? Itu alumni SMP 8. Wih, keren SMP 8, ya kan? Siapa yang menjadi kepala Bakas Bangpol Kota Mataram? Itu alumni SMP 8. Jadi begitu. Jadi harus, kalau kita tidak bisa memikirkan diri kita, minimal kita bisa melihat, oh ya, ini menjadi kebanggaan. Jadi persembahkan yang terbaik. Kalian tidak menyadari itu, tetapi suatu saat kalian akan berada pada posisi ibu guru. Suatu saat kalian akan berada posisi saya, ya. Ternyata setelah kita tua, Bu, oh ternyata ini loh perasaan cinta seorang ayah kepada anak, gitu loh. Dulu kan kita anteng-anteng saja, kan? Nggak pernah betul, nggak kita dikangen sama orang tua. Setelah punya anak, oh ternyata begini perasaan cinta orang tua kepada anaknya. Begitu juga ibu guru, ya. Ibu guru itu nangis sampai rumah, saking kangennya sama kalian, tapi kalian tidak merasakan. Besok kalau jadi ibu guru, kalian merasakan itu. Jangan sampai penyesalan, ya. Saya udah jahilin ibu guru dulu, gitu kan? Ya. Salah satu caranya adalah berikan kebanggaan kepada SMP 8 tercinta ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Oke? Oke. Nah, makasih ya Pak, pesan-pesan yang sangat bermanfaat untuk Sobat Asta di rumah nih. Tuh, dengar ya Sobat Asta, kalian harus ingat banget pesan dari Bapak Zarkasi. Nah, Sobat Asta, itu dia jawaban apik dan penuh semangat dari Bapak. Aku Ansor Dan aku Nifa. dan Bapak Zarkasi SEFM pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Suara Muda Inspirasi Kita. Bye.